Ini persiapan ya, sudah mulai merekam ya. Nah, kemudian, di sini kita langsung mengaplikasikan terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kemarin waktu pertemuan pertama dapat jelaskan bahwa ada 6 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat, di mana nanti pangkat dari masing-masing bilangan pokok yang sama itu dijumlahkan. Yang kedua, untuk pembagian bilangan berpangkat, nanti hasilnya adalah perpangkatannya dikurangi. Kemudian yang ketiga, atau Pak review ya dulu ya, sebelum ke soal latihan, Pak review dulu untuk yang sebelumnya. Tunggu sebentar. Pak akan ulang share. Tunggu sebentar. Ini Pak dulu stop. Oke. Nah, biar kalian mengetahui evaluasi yang kemarin ya. Nah, jadi bentuk pangkat kemarin sifat-sifatnya nih. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas bahwa ada total 6 sebenarnya sifat-sifat pangkat ya. Yang pertama ada penjumlah perkalian bila berpangkat, di mana nanti pangkatnya akan dijumlahkan. Kemudian yang kedua pembagian bilangan berpangkat, di mana pangkatnya dikurangi, asalkan bilangan pokok atau dasar basisnya sama, yaitu A masing-masing. Kemudian yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat kembali dipangkatkan. Contoh A pangkat M, pangkatkan kembali dengan M, maka pangkatnya M dan N dikalikan. Kemudian yang keempat, ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Contoh misalnya AB pangkat N, berarti masing-masing yang ada dalam kurung itu dipangkatkan masing-masing dengan N. Begitu juga kalau pembagiannya di masing-masing pembilang dan penyebutnya harus berpangkat N. Nah, kemudian sisanya untuk pangkat ini negatif sifatnya, ya. Jadi jika ada bilangan berpangkat negatif, maka bisa diubah menjadi pangkat positif, tapi dengan posisi pembilang dan penyebutnya berpindah posisi. Jadi kalau A pangkat min N inilah posisi pembilang, dia akan berubah menjadi A pangkat N di posisi penyebut, ya, penyebut. Dan di pembilangnya, berarti karena kalau tidak ada, berarti dikasih dia pecahan 1 per A pangkat N. Atau dibalik, kalau misalnya A pangkat N, di pangkat positif, mau diubah ke negatif, yang dari awalnya pembilang A pangkat N akan berubah posisi menjadi penyebut A pangkat min N. Dengan pembilangnya, kalau nggak ada, berarti diberikan 1 per, ya. Itu sifat yang berikutnya. Dan terakhir, apapun bilangan itu sendiri, kalau dia pangkat 0, selalu hasilnya A1. Dengan catatan, nilai A itu tidak boleh 0. Itu A tidak sama dengan 0. Ya, itu syaratnya. Jadi ada 6 sifat untuk terkait dengan bilangan berpangkat. Nah, ini akan kita gunakan dalam perpangkatan bilangan. Ini Pak teman dulu, Andreas tahu. Ya. Oke, sekarang baru Pak lanjut ke materi yang kedua, ya. Yang kedua, nah, perhatikan dulu yang pertama tadi. Sekarang Pak share untuk materi kita hari ini ya. Jadi selamat pagi Andreas tahu. Selamat pagi, Pak. Ya, nanti untuk penjelasan tadi nanti Pak akan share mungkin rekamannya ya di Classroom. Nah, sekarang kita mulai dengan penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat. Gimana ini? Sebentar. Oke, ya. Nah, baik anak-anak. Kembali review ya. Nah, jadi kita sekarang menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat.
khususnya sekarang kepada pangkat pecahan, ya, atau pecahan berpangkat bilangan bulat. Jadi sama dengan kemarin, misalnya 3 pangkat 2, asalkan ini ya, bilangan basisnya adalah setengah. Kalau pangkat 2 artinya perkalian berulang, ya. Nah, seperti ini ya. Setengah pangkat 2 adalah setengah dikali setengah. Nah, hasilnya berapa? Berarti karena ini adalah dia pecahan, pembilang dengan penyebut, itu kita bisa gunakan sifat A per B pangkat N. Sehingga, nah ini ada hilang ya. Harusnya 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, seperti ini yang di bawahnya. Jadi, 1 kali 1 kali 1, 1. Ini seharusnya 1 pangkat 3. Biasanya 1 ya. Kemudian 7 kali 7 kali 7, ialah 7 berpangkat 3. Jadi, masing-masing pembilang penyebutnya berpangkat 3. Nah, kalau bisa cari hasilnya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, biarkan sampai dia ini ya, 1 per 7 pangkat berapa. Ya, terus gitu cukup. Kemudian, bagaimana kalau negatif 2 per 3 pangkat 2? Sama. Asalkan dia berbentuk pecahan, pembilang penyebut masing-masing pangkat 2. Kalau ada tanda negatif, berarti sama. Negatifnya pun itu berpangkat 2, artinya di-2 kalikan sebanyak pangkat. Kalau pangkat 3 berarti negatifnya pangkat 3, begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, min 2 per 3 kita ulangi sebanyak 2 kali, kemudian masing-masing kita kalikan. Negatif kali negatif, positif. Kemudian pembilang kali pembilang, 2 kali 2, ini ya, pembilang 4. 3 kali 3, 9. Nah, jadi, asalkan berpangkat, berarti kita ulang sebanyak pangkatnya, termasuk tanda. Asalkan dia berada dalam kurung. Ya. Nah, yang berikutnya yang D, bagaimana kalau pecahannya berpangkat negatif? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kalau pangkat negatif akan ada perubahan posisi. Nah, perhatikan ini. Jadi, sepertiga pangkat min 4, yang awalnya dia pembilangnya berpangkat negatif, ini sepertiga kita angkat pembilang ya, akan berposisi di bagian penyebut. Dengan pembilangnya isi dia 1 per. Nah, kemudian 1 per 3 pangkat 4 seperti soal nomor A, B, dan C, masing-masing kalian pangkat 4. Jadi 1 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Jadi kalian bisa tahu hasilnya langsung, 1 per 8, 1. Nah, 1 dibagi 1 per 8, 1 berapa? Sama 81. Kenapa bisa? Nah, sekarang Pak akan berikan teknik kenapa bisa seperti itu. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, ini sekarang Pak berikan teknik kenapa bisa jawabannya seperti itu. Sekarang Pak buka untuk di dari dia jambu. Google ya, tunggu sebentar. Nah, diperhatikan ya. Ini bisa diperhatikan untuk yang papan tulis virtual. Bisa dilihat ya. Jadi untuk contoh yang tadi 1 ya, 1. Nah, tunggu sebentar, sudah mau apa enggak nih? Oke ya, 1. Tunggu bentar, belum. Oh ya, ini Pak belum klik ya. Oke ya, 1 per 1 per mana ini ya, 1 per 8 1 ya, itu bisa kalian tulis nah, seperti ini. Kalau dia per, kita jadikan pembagian ya. Nah, 1 dibagi 1 per 8 1. Nah, kalian masih ingat ketika di SD bahwa ketika pembagian dibagi suatu bilangan dibagi dengan pecahan, maka akan berubah menjadi perkalian di mana pecahan yang di bagian belakang akan berubah posisi pembilang dan penyebut. Jadi kalau seperti ini 1
kita kalikan ya, dari hasil bagi pecahan. Posisi 1/81 kita balik menjadi 81 dibagi 1. Tadi awalnya 81 ada di penyebut menjadi pembilang, ya, ini ya. Kemudian yang pembilang menjadi penyebut. Nah, ini khusus untuk pembagian pecahan. Sehingga ini menghasilkan tinggal kalian 1 dikali 81 dibagi 1. Ya. Ini hasilnya 81. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kesulitan, ini tumpuk 3 gimana? Ubah dia per yang salah satunya ini menjadi pembagian biasa. Ya. Seperti itu cara menghasilkan untuk yang tadi. Atau, nah, Pak sekarang berikan teknik yang kedua. Boleh kalian dengan cara, tadi kan 1/3. Nah, kan bagus ya nih, ketikannya pangkat 4, kan seperti itu. Boleh juga kalian tidak ubah dulu menjadi 81. Atau ini menjadi 1 dibagi 1/3 pangkat 4. Ya. Nah, sama dengan, sama seperti yang tadi, 1 dikali 3 pangkat 4 per 1. Sehingga ini sama dengan 3 pangkat 4. Nah, baru kalian 3 pangkat 4 bisa nggak nilainya dicari? Nah, kalau bisa, tulis hasilnya. Ya, 81. Tapi kalau misalnya, nah tunggu sebentar, kita hapus sedikit, nggak kelihatan ya. Ini hasilnya 81. Nah. Oke. Tapi kalau misalnya 3 pangkat 8, nggak bisa, berarti biarkan 3 pangkat 8. Ya. Nah, tunggu sebentar, tadi ada yang masuk lagi. Ini dia ya. Jadi selamat pagi dia. Oke, Pak lanjutkan ya ke jambut yang tadi. Mana dia? Ya. Kira seperti ini ya. Nanti ini bisa kalian lihat nanti di rekamannya, ataukah boleh di screenshot dulu ya. Untuk teknik dari bagaimana kalau membagi berpangkat atau bertumpuk 3. Ya, nah, oke, bisa ya. Nah, ini Pak. Ini kan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Ya. Ini Pak hentikan dulu share-nya. Oke, sekarang Pak kembali ke PowerPoint. Nah, dia ini. Ya. Nah, baik, itu penjelasan tadi. Kemudian selain pecahan bilangan berpangkat ya, kemudian kita juga, ini lanjutannya ya, bisa menggunakan sifat untuk bagaimana kalau perpangkatannya lagi dipangkatkan. Jadi ada double atau 3 pangkat ya, seperti nomor E, berarti kalau seperti ini berarti pangkat yang double atau K lebih harus dikalikan. Ya, nah seperti ini. Jadi 2/3 pangkat 2, pangkat lagi 3. Jadi pangkat 2, pangkat 3, pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian baru gunakan sifat pecahan berpangkat. Masing-masing pembilang penyebutnya dipangkatkan dengan 6. Sehingga 2 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. Kalau bisa cari hasilnya, seperti ini 2 pangkat 6, oh bisa cari, berarti hasilnya 64. Dan 3 pangkat 6 kalikan, bisa 729. Ya. Itu, jadi ini menggunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat dan juga sifat pecahan berpangkat. Kemudian untuk soal nomor F.
Di sini ada dua jenis bilangan pokok 3/4 yang masing-masing punya pangkat berbeda. Pangkat 3 dan 3/4 pangkat 2. Ini menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, di mana pangkat masing-masing kalian apa kan? Pada perkalian dijumlahkan, ya. Seperti ini. Jumlahkan, dapat hasil pangkat 5 ya, 3/4 pangkat 5. Asal bentuk pangkat kembali gunakan sifatnya. Masing-masing dipangkatkan 5, ya. 3 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5. Hasilnya 243 dibagi 1024. Jadi di sini kalian selain menggunakan sifat pangkat, berarti harus juga memiliki keterampilan menghitung pangkat. Jadi ini yang Pak sampaikan juga, kadang-kadang sering kita salah untuk mengartikan pangkat, kadang-kadang 3 pangkat 5 artinya 3 kali 5 salah, ya. Perkalian 3 sebanyak 5 kali pengulangan. Jadi hati-hati kalau udah ada pangkat, lihat konsepnya, ulangi dia perkaliannya, ya. Jadi kalau dia perkalian berarti konsepnya ke penjumlahan. Kalau pangkat larinya ke perkalian. Kemudian soal nomor G, kalau F-nya perkalian, kalau G-nya pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi, ya. Nah, seperti ini. Ya, pangkatnya dikurangi. Sehingga masing-masing nanti akan dipangkatkan dengan pangkatnya, yaitu pangkat 2. Ada pecahan. Nah, jadi alurnya sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita belajar mengkombinasikan sifat-sifat yang ada. Oke, itu dulu anak-anak untuk materi pecahan berpangkat. Hari ini kita akan bahas 2 ya. Selain ini nanti akan ada yang namanya notasi ilmiah. Disinilah peran dari perpangkatan. Oke. Itu silakan dipahami ya, nanti masing-masing dari materi ini akan ada tugas yang sudah Pak Pak akan perlihatkan di PowerPoint bagian terakhir ya. Nah, kemudian yang materi yang kedua ada penulisan bilangan ilmiah ya, atau namanya dalam bentuk baku. Nah, kenapa penting? Karena kadang-kadang kita ketahui bahwa jarak suatu wilayah ataukah nilai, kadang kalau kita hanya tahu dengan kalkulator ya, misalnya contoh 1 juta bisa diketik di kalkulator. Bagaimana kalau misalnya 1 triliun, 1 biliun, susah kita nulis karena nolnya banyak. Nah, sehingga kita perlu dibantu dengan namanya notasi ilmiah untuk menyederhanakan dari bilangan yang berpangkat besar. Nah, syaratnya bagaimana? Untuk contoh misalnya Pak berikan, kalau misal bumi berjarak 3 juta kilometer, diubah ke misalnya ke sentimeter, alangkah banyaknya nanti bilangan yang ada nolnya, sehingga perlu kita sederhanakan. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk notasi ilmiah, menyederhanakan pecahan, menyederhanakan perpangkatan, jadi nanti kita akan jadikan 2 bagian. Nah, yaitu A dikali 10 pangkat N. A itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai paling maksimal kurang dari 10. Kenapa enggak boleh 10? Karena ada 10 pangkat N di sini ada 10-nya. Ya, tidak usah. Paling banyak misal contoh 1, 2, 3 sampai 9. Termasuk desimal. Contoh misalnya 2,3 dikali 10 pangkat 10 pangkat 5. Itu misalnya contoh. Ya. Jadi yang penting bilangan itu bilangan desimal atau bulat antara 1 sampai 10 dengan boleh dimulai dari angka 1. Ya, contoh misal 1000. 1000 berarti nolnya ada 3 ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat 3. 1 dari mana? Saya 1000 ini 1 nih depannya. 0 ada 3 berarti 10 pangkat 3. Kemudian 0,001 berarti ini ada angka 1 di sini ya. 1 dikali, nah sekarang kenapa min? Karena dia, ini adalah dia desimal. Kalau desimal berarti pangkatnya menjadi negatif. Oke, tunggu sebentar, ini ada yang masuk Pak. Cek dulu Kadek Ferry.
Oke, Pak aktif dulu ya. Oke, sekarang Pak lanjutkan ya. Oke. Kemudian Pak lanjutkan. Nah, contoh untuk ini ya. Misalnya ini yang Pak sebutkan massa sebuah elektron. Nah, elektron lah berarti ukurannya sangat kecil, itu 0,00. Nah, ini lumayan banyak ini. Terakhir 911 kg beratnya. Jadi nyatakan dalam notasi ilmiah. Kalau seperti ini susah kita menyampaikan 0,000, bingung nanti. Kalau mendengarkan itu akan bingung. Nah, kita akan rubah C sekarang. Berarti kita akan rubah menjadi notasi ilmiah. Berarti di mana ada nilai A dan ada nilai 10 pangkat N. Nah, berapa kita ambil A? Kita boleh ambil misalnya 9,11 di sini ya. Kalau ambil 91 nggak boleh kita, karena harus di bawah 10. Ambil 9,11. Kemudian cek sekarang jarak antara koma yang pertama dengan koma di 9,11 ada berapa angka. Kalau kita hitung nih ya, 1, 2, 3 ya. Ini 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 0 sebanyak 3 ini ada sebanyak 10 ya. 10 ditambah satu lagi di 9, ada 11. Berarti sudah ada nolnya. Ini 10 kali 3, 30. Tambah 1, 31. Berarti 9,11 dikali 10 pangkat 31 apa negatif 31? Kalau dia desimal di sini berarti negatif. Tapi kalau bukan desimal positif ya. Nah, seperti ini dia. 9,11 dikali 10 pangkat negatif 31. Jadi 31 ini berasal dari jarak antara koma yang pertama dengan koma 9,11 ini. Berapa angka yang diapit. Seperti itu ya. Oke, seperti ini penjelasannya. Nah, ini boleh kita ambil semua dulu. Biar kita tahu berapa ada bilangan setelah koma. Oh, nyampe 911 ya. Oh, ada 33 angka. Tetapi kalau kita ngambil dari 9,11, jadi oh ada 31 angka. Sehingga kita akan dengan mudah menyebutkan berapa dia panjangnya. Berarti 9,11 dikali 10 pangkat negatif 31. Jadi lebih mudah kita menyampaikan dan yang mendengarkan pun akan lebih mudah memahami. Begitu ya. Kemudian mari kita coba latihan ya. Nah, ini ada 9 latihan. 7,5 dikali 10 pangkat 1. Nah, kalau dia dikalikan dengan pangkat positif berarti nilai koma ini akan menjadi besar. Awalnya 7, kan dikalikan 10 berarti semakin membesar, jadinya 75. Jadi koma ini bergerak ke kanan. Satu langkah, karena pangkat 1. Ya. Tunggu sebentar, siapa yang masuk ini? Oke, ada yang keluar ya. Oke, tadi. Oke. Kemudian, bagaimana kalau 7,5 kali 10 pangkat 2? Berarti ada 2 kali perpindahan koma, karena pangkat 2. Berarti 7,5, kalau 2 kali pindah ke kanan, pertama melewati angka 5, 75, ya. Kemudian melewati satu lagi, kalau sudah habis angkanya, kita kasih dengan 0. Jadi 750. Jadi dari koma 7,5, 2 kali bergerak ke kanan, karena dia pangkat positif ya, menjadi 750. Sama dengan 7,5 pangkat dikali 10 pangkat 3, 10-nya pangkat 3 berarti otomatis komanya bergerak 3 kali ke kanan. Nah, dari sini ya 7,5 ini berarti 1, 2, 3. Ketika dia kekurangan bilangan, berikan tanda atau angka 0. Ya, jadi 7.500. Itu untuk perkalian bilangan dengan pangkat positif. Ya, berarti menggerakkan koma ke sebelah kanan. Ya. Kemudian nomor D, 34.000. Ini adalah contoh bilangan bulat, bukan desimal. Sehingga ini akan menjadi pangkatnya positif ya.
Kalau 34.000 berarti berapa kita ambil notasi ilmiah yang pertama? Harus dia antara 1 sampai 10, berarti 3,4 bukan 34. Lihat sekarang 3,4 kita tandai di sini ya. Ya Pak, berikan kursor ya. Berarti setelah angka 3 ada 4 angka kan? Ada angka 4, nolnya ada 3, berarti ada 4 bilangan setelah angka 3. Sehingga itu akan berubah menjadi 10 pangkat 4. Ya, kenapa pangkat 4? Karena nanti koma di sini akan berubah 4 kali ke kanan sampai habis. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya 120.000. Berapa nih? 120 ini ribu, juta, miliar. 120 miliar ya. Kita ambil 1,2. Sisanya setelah angka 1, berapa ada angka ke kanannya setelah 1? Kalian hitung. Itu ada sebanyak 11, sehingga 1,2 dikali 10 pangkat 11. Nah, ya, seperti itu ya untuk A sampai E. Ini berpangkat positif. Kemudian yang F, ini ada yang masuk, enggak ya. Kemudian ya F8 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, kalau ingat kalau pangkat negatif berarti dia desimal jadinya. Bukan dia pecah bilang bulat ya. Jadi kalau desimal pangkat min 2 berarti otomatis komanya akan bergerak ke kiri. Tetapi kalau pangkat positif bergeraknya ke kanan. Sehingga ketika tulis angka 8, komanya di mana letaknya? Di sebelah kirinya 2 langkah. Dari 8 ke kiri jadi 0,8. Baru 1 ya, pangkat min 1. Kalau pangkat min 2, 2 kali melangkah ke kiri menjadi 0,08. Bagaimana kalau dikalikan 10 pangkat min 3? 3 kali melangkah. Dari 8, setelah 8 ya, ke kiri 0,8, ke kiri lagi 0,08, ke kiri lagi sekali 0,008. Jadi setelah koma ada 3 angka 008. Itu penanda ciri pangkat min 3. Ada 3 angka setelah angka 0 pertama atau setelah koma. Kalau di atas yang F ada 2 angka setelah 0. Jadi angka 08 itu penanda pangkat negatif 2. Harus desimal. Ya. Kemudian kalau dibalik yang H 0,0056. Di sini ada setelah angka koma 0 pertama, 0, ada 4 angka kan? 1, 2, 3, 4, 0, 056. Nah, sekarang kita akan mengambil, hanya boleh mengambil 5,6. Nah, cek sekarang 5,6. Kita lihat koma yang pertama, ya, ini ya. Ada dia ngapit angka 005. Ada koma di sebelahnya, berarti ada 3 angka 005. Berarti itu akan menjadi pangkat 10 pangkat min 3. Jadi 5,6 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian terakhir 0,000986. Berapa kita ambil untuk notasi A-nya? Berarti ambil yang 9,86. Nah, cek sekarang 9,86 dengan koma depannya ada berapa angka yang diapit? 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 9. Ada 4 angka, sehingga menjadi 10 pangkat negatif 4. Dengan notasi ilmiahnya 9,86 dikali 10 pangkat min 4. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, silakan dulu dicek kembali, dibaca ya. Nah, dan dipahami, Pak berikan waktu dulu untuk 2 menit memahami. Oke. Karena setelah ini, Pak akan berikan kalian tugas tentang notasi ilmiah juga.
Hmm. Oke. Oke. Oke, baik, sudah kalian pahami. Sekarang inilah tugas kalian sekarang. Ya, Pak, ada dua. Tugas pertama yaitu untuk pecahan berpangkat ada 4 soal yang masing-masing dan lainnya. Jadi tergantung tingkat kesulitannya. Ya, jadi gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, jadi Pak berikan petunjuk kalau dia pakatnya double, pakatnya dia apakan. Kalau misalnya seperti ini, pakatnya double, dan juga ada perkalian berpakat kembali, berarti ada di sini 3 sifat digunakan. Ya, kalau pembagian, pakatnya diapakan seperti ini. Ya, tugas yang berikutnya adalah ini tentang notasi ilmiah. Ada 4 soal, masing-masing untuk yang A ini adalah merubah yang tadi. Ya, yang nomor B juga sama, nanti silakan telah dikalikan, harus dia memenuhi A-nya kurang dari 10. Ya, nah ini diubah menjadi bentuk biasa, berarti dia bentuk bilang bulat. Ya, seperti itu ya, seperti ini ya, seperti yang ini ya, 8, sekian ubah menjadi seperti ini, 0,0 atau misalnya menjadi 3,4 kali 10 pangkat 4, tergantung dia bilangan bulat biasa ataukah desimal. Ya, itu saja untuk hari ini. Silakan Pak sekarang buka forum diskusi dulu sebelum nanti kalian mengerjakan tugas. Silakan bisa buka mikrofon. Nah, sebelumnya nanti Pak akan dulu screenshot ya, karena nanti Pak akan membuat laporan yang nantinya berisi untuk foto kalian bersama Pak ya. Silakan dibuka dulu untuk kameranya, Pak akan screenshot. Ini Pak rekamannya Pak hentikan dulu ya. Tunggu sebentar Pak rekamannya Pak hentikan. Stop recording. Nah,